Halo Sobat Civil, selamat datang di Cifes, Civil Podcast. Kenali masa depanmu, persiapkan karirmu bersama Civil Podcast. Nah, di episode pertama Civil Podcast ini kita akan membahas nih teman-teman. Membahas banyak terkait gimana sih tips and trik mahasiswa teknik sipil gitu ya. Untuk bisa mempersiapkan dirinya menuju dunia kerja. Sebenarnya apa aja sih yang perlu dipersiapkan oleh teman-teman semuanya gitu ya. Untuk bisa masuk di dunia kerja nantinya. Biar teman-teman itu bisa menyiapkan gitu loh. Sedini mungkin kira-kira apa saja yang perlu dipersiapkan. Wait, tapi nih teman-teman sebelum kita masuk ke sesi podcastnya, mungkin aku bisa kenalan dulu nih. Jadi kenalin, aku Nazarudin Al-Hikam, biasa dipanggil Hikam. Aku dari Departemen Teknik Sipil tentunya, dan aku dari Angkatan 2021 atau S64 teman-teman. Nah, tapi nih, tentunya aku nggak sendiri dong, karena aku bakal ditemani sama salah satu narasumber kita nih. Yang tentunya salah satu orang ini bisa dibilang keren banget gitu loh, no kaleng-kaleng gitu. Karena narasumber kita ini salah satu fresh graduate yang baru banget teman-teman, baru banget wisuda di 128 kemarin, tapi dengar-dengar nih, sekarang beliau udah kerja di salah satu perusahaan gitu. Keren gak sih? Nah, mungkin langsung aku sapa aja kali ya. Halo Mas Ricardo. Halo Kam, halo semua. Halo. Gimana nih Mas, kabarnya Mas? Baik, baik. Puji Tuhan baik. Kalau Ikam sendiri gimana? Alhamdulillah aku juga baik nih Mas. Sekarang posisinya di mana nih Mas? Kalau sekarang lagi di Medan, lagi off site sekitar 2 mingguan. Besok balik lagi ke site. Oh gitu, berarti udah mulai kerja apa belum nih Mas? Udah. Kemarin sebelum wisuda tuh udah masuk sebulan 1 kali roster. Terus ini lagi off kebetulan. Oke. Jadi sebelumnya nih Mas, mungkin teman-teman masih banyak gitu ya yang belum tahu siapa sih sebenarnya Mas Ricardo gitu. Nah mungkin dari Mas Ricardo bisa kenalan gak sih kepada teman-teman pendengar podcast ini gitu. Mungkin bisa kenalan singkat dulu terkait Mas Ricardo, kayak dulu angkatan berapa, terus lulus di tahun berapa gitu Mas. Oke. Halo semua, perkenalkan nama saya Ricardo Franciscus Karokaro. Teman-teman bisa panggil Ricardo aja. Saya dari angkatan S62 Teknik Sipil ITS, atau kalau tahun lulusnya itu baru lulus, tahun angkatannya itu 2019 ya, baru aja lulus di wisuda W128 September kemarin. Lulusnya tepat waktu lah, 4 tahun ya. Kurang lebih seperti itu. Kamu? Oh ya, berarti lulus 4 tahun, terus habis itu angkatan 2019 gitu ya Mas ya. Oke, berarti Masnya ini kan baru lulus di wisuda 128 kemarin. Berarti aku bisa bisa nyebut fresh graduate gak sih Mas? Bisa nyebutnya Ya. sebagai seorang fresh graduate. Nah, kira-kira nih dari Mas Ricardo itu bisa menceritakan gak sih perjalanan Mas Ricardo gitu, mulai dari menjadi seorang mahasiswa baru teknik sipil, terus dalam menjalankan kuliahnya itu gimana, terus hingga sekarang Masnya menjadi seorang fresh graduate atau bahkan sudah bekerja di salah satu perusahaan gitu. Mungkin cerita singkat gitu, Mas. Oke. Eh, ini berarti ceritain Kan, pengalaman aku selama kuliah dulu ya, berarti ya. ya benar-benar. Eh, Oke. Kalau Iya, saya memulai perkuliahan itu di 2019 ya, di tahun pertama itu sebenarnya nggak banyak yang menarik karena masih fase-fase mengenal juga kan. Kita baru pertama kali masuk kuliah, transisi dari SMA juga, kita baru mengenal dengan sistemnya SKS, terus dengan sistem perkuliahan yang kita nggak dipatok lagi jam belajarnya gitu. Jadi masih banyak penyesuaian-penyesuaian diri gitu. Terus dari sisi berteman juga kan kita harus cari teman baru, harus kenalin dengan lingkungan baru karena saya juga kan merantau ya ke Surabaya, masih menyesuaikan diri dengan budaya Surabaya gitu kurang lebih. Jadi di tahun pertama itu paling banyak main, banyak ngobrol-ngobrol sama teman-teman angkatan, terus teman-teman dari apa ya, kalau dulu kan ada gerigi ya kan, kita banyak main sama teman-teman Iya, gerigi di tahun benar-benar. pertama. Nah di situ eh, juga kan kita dikasih mata kuliah ini UPMB, mata kuliah bersama gitu. Jadi kita cuma belajar mata pelajaran yang sebenarnya udah kita pelajarin juga di SMA gitu. Jadi kan kita masih tahap penyetaraan gitu. Ketika kita nanti masuk ke tahun kedua, nah di situ kita udah mulai dengan pengetahuan yang sama gitu. Terus di tahun kedua itu ya kita mulai masuk ke jurusan masing-masing, memperdalam ilmu teknik sipilnya kita. Terus
udah mulai paham nih bidang-bidang di teknik sipil sendiri tuh kayak gimana. Terus udah mulai ada praktikum juga. Tapi kalau kemarin di angkatan aku tuh praktikumnya online ya karena udah mulai masuk COVID. Terus di tahun kedua, puji Tuhannya juga pernah keterima di beasiswa buat nambah-nambahin ujian ya. Beasiswanya itu puji Tuhannya juga sampai tamat gitu masih disupport sama yayasan itu. Oh iya. Terus di tahun kedua udah mulai ini kan kenal-kenal kepanitiaan, mulai kenal organisasi juga, jadi banyak aktif. Kalau saya kemarin aktifnya di KMK, terus di HMS itu juga sebagai staff CECC dulu. Jadi saya nggak terlalu banyak di luar, banyaknya cuma di himpunan aja. Gitu sih kalau tahun kedua. Terus di setelah perkuliahan yang ini kan kuliahan tetap jalan ya. Terus IPK juga biasa-biasa aja, belajar juga biasa-biasa aja. Ini sih yang menarik kalau di tahun ketiga itu saya coba-coba ikut lomba. Ada beberapa lomba yang saya coba ikutin. Terus puji Tuhannya juga menang gitu ya. Jadi tertarik lagi untuk lanjut ikut lomba lagi. Terus teman-temannya juga udah mulai solid, teman timnya juga udah mulai ke develop. Jadi kita satu tim itu aja sih yang ikut-ikut lomba Oh iya. ulang-ulang gitu. Jadi pakai proposal itu dikit buat masukin ke lomba-lomba yang lain gitu. Terus juga pernah diamanahin sebagai kepala departemen riset dan teknologi di HMS FTS PITS di tahun ketiga. Terus lanjut perkuliahan ke tahun keempat. Nah di tahun keempat ini udah tahun terakhir sih sebenarnya karena emang dari awal saya ngeplan itu pengen lulus 4 tahun gitu. 4 tahun nggak lebih cepat nggak lebih lama. Nah jadi di semester 7 itu sebenarnya mata kuliah udah nggak terlalu banyak. Terus kebetulan ada beberapa mata kuliah juga yang bisa saya konversi kemarin dari lomba KJI. Jadi ada beberapa mata kuliah yang saya nggak harus ambil sudah dikonversi dari lomba gitu. Jadi saya punya banyak waktu luang gitu. Di semester 7 saya cuma punya 2 mata kuliah gitu. Dan kosongnya jadi banyak dong. Terus saya coba apply magang di Surabaya waktu itu karena kan udah mulai perkuliahan offline. Terus dapat relasi dari teman angkatan, Mas Hans kemarin merekomendasikan saya buat magang di salah satu perusahaan properti di Surabaya. Terus itu magang sambil kuliah sebenarnya. Jadi seminggu itu masuk 4 kali karena 2 harinya saya harus kuliah. Semester 7 selesai, semester 7 juga seingat saya masih ada ikut 1 apa 2 lomba gitu. Karena bener-bener kosong, jadi diisi dengan kegiatan-kegiatan kayak gitu. Iya, Semester Mas. semester 8 itu udah mata kuliah udah bener-bener habis, tinggal tugas akhir gitu ya. Kalau tugas akhir makin gabut lagi dong karena kan kelas nggak ada, asistensi juga tergantung progres kan. Kalau misalnya teman-teman progresnya cepat bisa selesai cepat. Jadi udah nggak ada kegiatan di kampus lagi sebenarnya karena waktu itu dosen pembimbing saya Prof. Hidayat itu boleh gitu kalau misalnya mau asistensi online itu dipersilahkan gitu. Jadi saya coba daftar magang yang lumayan jauh kalau waktu itu ke ini ke Papua gitu. Waktu itu PT Freeport Indonesia itu buka magang, terus saya daftar, begituannya juga keterima. Nah, dan di sana tuh kita dikasih kesempatan buat datang ke site, jadi berangkatlah ke sana. Oh. 3 bulan, ya 3 bulan di sana. Jadi niatnya tuh pengen fokus ngerjain TA sih awalnya, terus Iya, iya. disambi magang. Gitu. Akhirnya jadi fokus magang, nyambi TA. Jadi TA hampir nggak kesentuh. Pulang dari Surabaya itu untung saya magangnya itu 3 bulan, terus habis itu pulang ke Surabaya udah tuh baru fokus ngerjain TA beberapa bulan, 1,5 bulan gitu, terus asistensi ngerjain TA selesai, terus sidang habis sidang kita revisi dikit, terus ya udah selesai yudisium gitu-gitu. Terus kemarin baru wisuda di September kemarin. Gitu sih kalau perjalanannya. Berarti masnya tuh ya dari lomba iya, terus akhir-akhir di magang juga, magang sampai di Papua PT Freeport gitu. Berarti masnya tipikal orang yang semuanya diambil gitu ya mas, semua peluang yang ada kayaknya diambil. Nah, aku mau tanya nih Mas, ini balik lagi nih Mas, terkait dengan fresh graduate gitu ya. Nah, kira-kira nih dari Mas Ricardo, ada tips nggak sih Mas atau cara gitu, supaya bagaimana sih menjadi seorang fresh graduate dan apa saja sih yang perlu dipersiapkan gitu, biar apa ya, istilahnya tuh biar dapat lebih kompetitif gitu Mas di pasar kerja. Oke, ini
tips dan trik gitu ya. Kalau misalnya Iya, mau benar. kan pasti kan ntar suatu saat kita semua jadi fresh graduate kan. Benar-benar, Eh, Mas. apa ya? Kalau aku dulu itu sebenarnya nggak terlalu menentukan tips dan triknya. Cuman beberapa hal yang aku pelajarin itu ketika sudah masuk ini sih, udah masuk ke dunia pekerjaan itu kayak ikut-ikut magang gitu tuh banyak mendevelop kita buat berpikir jauh ke depan gitu. Ada beberapa sih yang perlu dipertimbangkan kayak misalnya teman-teman mau kerja di industri apa gitu. Jadi kan sekarang banyak tren-tren industri kan walaupun lulusan sipil banyak kan yang mau kerja di consulting atau FMCG gitu. Nah, kalau aku tuh memang dari awal pengen dunia udah tahu nih industri-industri atau perusahaan-perusahaan mining terus yang ditambang itu biasanya mineral atau batu bara tuh. Nah, aku pelajarin terus kira-kira kalau misalnya di perusahaan ini tuh peluangnya anak sipil itu bisa masuk ke kemana gitu. Kalau misalnya BUMN konstruksi, BUMN karya gitu kan udah jelas tuh kalau misalnya sipil Iya, heeh. pelaku utama gitu kan sebenarnya dalam bisnis itu. Nah, kalau di bisnis-bisnis lain tuh teman-teman harus lebih jeli lagi, harus lebih merhatiin lagi kira-kira keterlibatan seorang civil engineer itu di sebelah mana. Ataupun kalau misalnya mau shifting dari sipil ke bisnis itu nggak masalah. Yang penting teman-teman udah punya pengalaman di situ, terus udah ngerti juga kira-kira nanti arahnya kemana, mau mengembangkan diri dari mana gitu. Jadi pelajarin nilai-nilainya, terus budayanya, terus kebutuhan si perusahaan itu gitu. Jadi kita ngebentuk diri kita itu supaya cocok gitu ke perusahaan. Kira-kira perusahaan butuh yang kayak gimana gitu. Terus setelah kenal, teman-teman boleh ini coba build kompetensinya, bangun bangun keterampilannya. Kira-kira keterampilan apa sih yang Pak dibutuhin di industri itu, terus fokus kita buat ngembangin keterampilan itu gitu-gitu. Ya teman-teman bisa perhitungkan gitu kalau misalnya mau ikut kursus tambahan atau pelatihan-pelatihan yang relevan. Misalnya mau ngembangin diri di data mining gitu, teman-teman kan bisa ikut bootcamp untuk data analis atau data engineer Nah, gitu. Tentunya pasti ngebus ke sana kan. Gitu. Terus ini networking juga penting. Jadi gimana caranya kita bisa lebih kompetitif di pasar kerja itu ya punya channeling yang baik kan gitu. Kita bisa jalin hubungan ke siapapun, kita harus berteman sih sebenarnya. Jadi kita ntar nggak tahu ke depannya itu kita bakal berurusan dengan siapa. Jadi nggak usah punya musuh karena bakal bisa aja kita jadi partner bisnis sama teman, benar. sama yang kita nggak suka sama yang kita suka gitu. Jadi dimanfaatkan aja kalau misalnya ada waktu untuk ngobrol sama teman-teman gitu dimanfaatkan aja apalagi sama yang lebih senior gitu kayak ke dosen kakak tingkat gitu tuh apalagi misalnya kita tahu nih kakak tingkat ini punya pengalaman di industri yang kita pengen gitu misalnya dia udah pernah magang di sini atau udah pernah kerja di sini terus kita tuh pengen sebenarnya masuk ke perusahaan itu kita coba cari-cari tahu coba ngobrol-ngobrol kita bisa dimentorin sama mereka juga buat bisa sampai ke titiknya mereka gitu. Terus pastinya pengalaman juga diperhitungkan ya. Kalau misalnya saya beberapa kali ikut interview itu yang ditanya kalau misalnya udah pernah magang atau udah pernah bekerja itu ditanya Mhm. diulik gitu-gitu. Kira-kira di pekerjaan sebelumnya kayak gimana sih si kamu ini bekerja gitu. Jadi Iya. coba cari-cari kesempatan magang atau part time gitu itu yang relevan. Mungkin bisa waktu kuliah juga nggak apa-apa atau mungkin kalau teman-teman mau ngambil cuti atau ikut MBKM gitu tuh recommended banget sih sebenarnya karena kalau dari saya sendiri melihat nggak pengen lulus cepat itu karena pengen apa ya pengen banyakin magang dulu karena waktu itu aku berpemikiran kalau misalnya setelah selesai kuliah itu bakal susah banget nyari kerja karena Oh ya, benar, benar. apa ya ya kan harus banyak tahapan yang kita lewatin kan sedangkan kalau magang itu sebenarnya nggak terlalu banyak kita mereka mereka butuhnya untuk waktu yang nggak terlalu lama terus mereka juga kadang butuhnya eh, jangan lama-lama lah rekrutmennya langsung masuk gitu-gitu. Nah itu tuh bisa lebih cepat buat belajar karena kan teman-teman juga kalau bisa jangan langsung terjun ke dunia kerja itu kayak ini bukan nih terus langsung daftar. Coba kenalin dulu bisnisnya dengan ya ikut magang ataupun kulik-kulik soal company-nya sendiri gitu. Terus kalau misalnya mau lebih profesional itu coba
improve resume sama LinkedIn-nya gitu. Jadi misalkan kalau LinkedIn-nya tinggi itu mencerminkan pengalaman, terus pencapaiannya juga jelas ditampilkan di sana gitu. Jadi sering update-update soal project atau soal apapun yang kalian lakukan gitu, yang berkaitan dengan tujuannya kalian. Itu sih, Kang. Ya, benar-benar Mas. Ini Mas, sebenarnya aku penasaran nih. Masnya berarti Mas Ricardo itu dari awal emang ada minat di industri tambang gitu ya Mas? Apa gimana Mas? Oke. Sebenarnya nggak terlalu, dulu tuh nggak terlalu ada arahan, pengennya dulu BUMN konstruksi, bahkan kayak pengen yang sipil banget gitu. Nah ternyata Hmm. setelah magang di Freeport kemarin, aku tuh jadi banyak terbuka gitu wawasannya, kalau ternyata di mining itu sipil ini tuh dibutuhkan banget sebenarnya setelah anak-anak pertambangan ya. Jadi yang mikirin konsep tambang itu anak-anak tambang, cuman yang eksekusinya tetap anak sipil kan gitu. Jadi Oh ya, terus aku ngelihat juga kalau misalnya di tambang kemarin yang aku coba jalanin itu lingkungannya lumayan seru, terus fasilitas di site itu juga seru-seru. Jadi kalau misalnya masih muda tuh pasti tertantang buat ke sana gitu. Cuman kalau misalnya nanti udah cukup berumur, kayaknya jauh dari keluarga perlu dipertimbangkan juga. ya. Tapi nih Mas, aku penasaran. Kan Masnya berarti ada pertimbangan antara apakah aku pengen join di industri magang atau tetap di dunia konstruksi. Nah, kenapa akhirnya mutusin nih Mas buat kerja di tambang gitu? Kenapa akhirnya kayak, oh oke, aku join di tambang aja gitu. Hmm, ya. Karena gajinya lebih gede kali. Boleh Enggak, di-spill kan nih Mas? Berapa tuh? eh, enggak lah. Kalau itu mah lebih ke apa ya? Passion sih, balik ke passion. Karena Oh, keren. emang pengennya di sini sekarang gitu. Karena udah punya pengalaman. Terus kalau misalnya waktu interview-interview gitu tuh, waktu interview di perusahaan yang sejalan gitu sama-sama industri mining tuh jadi lebih gampang, lebih masuk ngobrolnya gitu-gitu aja. Oh, iya. Ya. Oke, oke. Ini sih Mas, sama aku ada penasaran dikit. Sebenarnya keterampilan dan kompetensi apa sih Mas yang sebenarnya tuh dicari banget gitu oleh perusahaan-perusahaan, terutama perusahaan yang emang ingin merekrut fresh graduate gitu. Biar teman-teman tuh sebenarnya Hmm. biar pendengar di podcast ini itu bisa tahu sebenarnya mereka harus preparing sedini mungkin itu terkait dengan hal apa. Sebenarnya kompetensi apa sih yang sebenarnya dicari banget gitu. Ya. Kalau ini aku sharing aja ya, kalau dari pengalaman Iya, aku ya, boleh, boleh. itu eh, banyak sih sebenarnya yang kompetensi yang dicari. Cuman dari satu sisi kan kita sadar kalau misalnya kita fresh graduate, terus kita dari kemampuan teknisnya pasti minim banget sebenarnya. Kita teknis cuman apa? Cuman praktikum. Itu juga online kan. Jadi sebenarnya kalau dari situ perusahaan tuh nggak terlalu mencari kita yang benar-benar bisa melakukan pekerjaan, masuk langsung bisa kerja tuh sebenarnya enggak. Jadi beberapa yang dicari itu sebenarnya lebih ke soft skill kita, terus kayak kemauan kita buat develop gitu. Mungkin yang pertama itu kayak kemampuan komunikasi ya. Kita tuh Iya, iya. dalam kemampuan bicara atau menulis gitu pasti sangat dilihat gitu ya. Jadi kita bisa komunikasi dengan efektif, terus dalam presentasi kita juga bisa efektif, komunikasi tertulis juga kita baik, kemampuan berbahasa juga mungkin dipertimbangkan di beberapa perusahaan. Gitu ya, interaksi dengan rekan kerja, terus dengan klien juga pasti penting gitu. Terus kalau misalnya kita kerjanya di bagian apa ya misalnya, ini pemecahan masalah, kemampuan pemecahan masalah juga sebenarnya penting ya, problem solving. Jadi gimana dilihat tuh sebenarnya pola pikirnya teman-teman ketika setelah selesai S1 itu, eh, perkembangan pola pikirnya itu kayak gimana, bisa ngasih solusi yang kreatif nggak, terus apalagi muda kan masih biasanya kreativitasnya tinggi katanya kata ya. Terus kita bisa identifikasi masalah, terus kita analisis situasinya, terus kita kasih ya pemecahan masalahnya kayak gimana gitu. Terus critical thinking, eee, kalau masih muda kan biasanya orang-orang dibilang kritis gitu kan. Nah mereka cari biasanya orang-orang yang kayak gitu di beberapa industri. Kalau industri yang saya tahu sih kayak gitu, cuman beda industri kayaknya beda lagi. Terus manajemen waktu juga penting sih sebenarnya, kita bisa menentukan prioritas, terus kita bisa cari keterampilan ini tuh terutama untuk pekerjaan-pekerjaan yang orientasi waktu ya, kalau misalnya produksi, pertambangan gitu-gitu tuh, kan pasti waktu itu adalah uang katanya, kalau misalnya kita delay dikit aja udah rugi.
Nah itu tuh perlu dipertimbangkan juga. Terus team working ya, itu kalau misalnya kita kerja, kalau di tempat saya itu pasti perlu banget kerja sama tim, jadi kita nggak bisa kerja sendiri gitu. Terus apa lagi? Kreativitas, inovasi tadi udah disebutin. Terus paling kemampuan teknis ya, ini agak akhir-akhir sih ditinjau sebenarnya kalau kemampuan teknis. Yang penting kita bisa masih sejalan dengan apa yang mereka cari, terus kita punya kemampuan yang bisa dikembangkan, tapi nggak terlalu jauh gitu, nggak kayak ngajarin dari awal lagi gitu. Itu tuh perlu. Dan yang terakhir paling etika dan integritasnya teman-teman itu juga diperhatikan gitu. Gimana kita Oke. bisa berperilaku, terus kode etik juga pasti setiap perusahaan kan punya kode etik. Kita bisa patuh nggak sama kode etik yang diadain sama si perusahaan itu. Paling gitu. Ya, ya, benar-benar Mas. Berarti yang banyak dicari di awal-awal itu lebih ke soft skills kita gitu ya Mas, kayak problem solvingnya gimana, terus manajemen waktunya gimana, teamworknya gimana. Nah, biasanya nih Mas, kalau aku tahu ya, setahu aku banyak banget mahasiswa itu yang kayak gimana sih caranya mahasiswa buat meningkatkan soft skill, biasanya salah satunya adalah dengan organisasi gitu kan Mas. Kalau nggak gitu kepanitiaan gitu kan Mas. Nah, sebenarnya aku mau tanya nih Mas, orang-orang itu kan mahasiswa banyak banget nih Mas yang ngambis gitulah istilahnya buat ikut organisasi itu, kepanitiaan itu, kayak semuanya tuh diikutin gitu. Nah, kalau dari Mas Ricardo sendiri itu pandangan Mas gimana sih sebenarnya? Apakah organisasi dan kepanitiaan itu dapat membantu kita gitu untuk bisa dapat kerja mungkin lebih mudah atau dapat apa ya, dapat meningkatkan peluang kita untuk bisa dapat kerja gitu. Sebenarnya pandangan Mas Ricardo terkait dengan hal itu tuh gimana, Mas? Oke, kalau aku sendiri tuh dulu pernah dibilangin ya sama salah satu orang bijak, katanya kalau misalnya organisasi itu sebenarnya miniatur Indonesia. Jadi semakin kita terlibat dan berkecimpung itu semakin bisa kita improve di dalamnya, katanya gitu. Tapi menurut saya juga ada benarnya, karena eh, kalau kita berorganisasi itu tuh sebenarnya udah menggambarkan gimana kita kerja nantinya gitu. Jadi sebenarnya kayak latihan kita sebelum masuk ke dunia kerja. Kita punya klien, kita punya teman tim, atau kalau misalnya nanti teman-teman jadi lead hand atau apa ya, kepala departemen atau setaranya, sejajarnya itu pasti udah punya bawahan. Terus gimana kalian ngatur-ngatur caranya kita manajemen manpower dan lain-lain. Sebenarnya itu dipelajarin secara praktik langsung di himpunan, contohnya ngomongnya himpunan atau di organisasi Iya, lain. iya. Jadi dari sisi keterampilan teman-teman itu jadi lebih cekatan gitu ya, untuk dari sisi komunikasi bisa ngomong ke teman sejajaran itu kayak gimana, bisa ngomong ke bawahan itu kayak gimana, atau ngomong ke atasan juga kayak gimana gitu. Nanti di situ teman-teman secara nggak langsung udah melatih skill itu, skill komunikasi. Terus eh, komunikasi lainnya kayak misalnya teman-teman lagi meeting nih, lagi rapat. Nah, kira-kira yang mau dirapatkan itu apa, output yang kalian mengharapkan itu apa, terus inputnya nanti kayak gimana. Nah, itu kan teman-teman udah mulai mikirin kan di situ. Apalagi kalau misalnya udah posisi tertentu, pasti kan punya tanggung jawab untuk bawahannya, tanggung jawab atas divisinya gitu-gitu kan. Terus teman-teman juga udah ngerapatin KPI gitu di awal kan. Karena di perusahaan juga sebenarnya kita ngurusin soal KPI itu, ketercapaian-ketercapaian itu sebenarnya. Jadi eh, himpunan itu atau organisasi itu bagus banget sebenarnya untuk nge-build pola pikirnya teman-teman, terus etos kerjanya juga dilihat. Nah, itu etos kerja penting banget sebenarnya. Dengan ikut organisasi kan kita ini ya diminta untuk rapat agak malam, ataupun misalnya setelah pulang kampus baru ngumpul gitu-gitu tuh. Nah, etos kerjanya diperhatikan sih di situ. Gitu. Apalagi ya? Sama networking kali. Kalau misalnya teman-teman udah mulai masuk ke himpunan atau ke jurusan lagi, ke organisasi, mulai ini kan, mulai ngerti hubungan kalian tuh kliennya siapa, misalnya anggota himpunan, ataupun misalnya kalau kerjanya di bagian eksternal, kalian harus report ke BEM atau kemana gitu-gitu tuh, kita udah mulai mulai ngerti sebenarnya alurnya itu kayak gimana. Terus bisa nambah-nambah teman juga kan. Oh, ada temen nih di himpunan sana gitu, di sesama departemen Ristek misalnya. Nah, bisa sharing-sharing, ataupun misalnya tukar pikiran kayak gitu sih. Apalagi ya. Oh, kalau misalnya organisasi ini yang menarik tuh sebenarnya
selain himpunan ya, kalau himpunan kan dia kayak miniatur kepemerintahan. Cuman kalau misalnya teman-teman mau develop di bidang-bidang tertentu, kayak misalnya student chapter itu tuh sebenarnya membantu banget. Kayak misalnya teman-teman mau develop di bidang oil and gas gitu. Kan ada Oh ya. SPE, setahu aku tuh Petroleum Engineering ya. Nah, di situ bisa develop secara edukasi juga. Jadi kita selain kemampuan komunikasi terus manajerialnya dapat, kita juga bisa dapat kemampuan pengetahuan soal perminyakan gitu-gitu. Terus kalau SRE itu renewable energy ya. Nah, itu juga Iya, kan Mas. bagus. Kalau sekarang udah banyak shifting ke green energy. Paling gitu sih, Kak. Oke, oke. Berarti emang dapat membantu kita gitu ya, Mas. Meskipun secara nggak langsung, tapi emang apa yang dibutuhkan di dunia kerja nantinya itu bisa sebenarnya bisa kita dapetin gitu di organisasi gitu ya, Mas ya. Nah, Mhm. ini Mas, sebenarnya aku penasaran banget nih. Ada nggak sih Mas sebuah kayak ikatan dinas atau beasiswa atau apa ya program gitulah intinya yang emang dapat membantu seorang mahasiswa terutama sipil gitu Mas untuk bisa dapat pekerjaan entah lebih cepat atau mendapatkan pekerjaan dengan lebih mudah gitu sebenarnya ada nggak sih Mas? Soalnya emang aku penasaran gitu. Oh, oke. Oke, oke. Ini tadi berarti konteksnya mau kerja cepat gitu ya, setelah lulus Iya, pengen. benar-benar. Oke, oke. Eh, kalau misalnya boleh sharing aja nih ya, teman-teman, kalau dari yang aku lihat, lulusan teknik sipilitas itu sebenarnya salah satu yang waktu tunggunya itu paling singkat sebenarnya. Jadi teman-teman nggak usah khawatir kalau misalnya ada keinginan untuk bekerja gitu, sebenarnya nggak terlalu susah gitu. Aku lihat teman-teman itu gitu lulus ya, ini kan baru lulus kemarin. Udah banyak yang Iya, iya. LinkedIn-nya langsung update-update gitu, new position di sini, terus di mana gitu-gitu. Jadi nggak terlalu lama untuk waktu tunggunya teman-teman itu. Ya lebih proaktif untuk nyari aja sih, karena kan kalau sekarang ini lagi banyak offering-offering juga kan teman-teman. Jadi ya paling gitu sih. Enggak, kalau Oke, misalnya apa tadi eh, program. program ya, Iya, setahu aku tuh kalau dulu senior-senior itu pernah bilang kalau misalnya BUMN Karya itu suka buka beasiswa ikatan dinas gitu. Jadi waktu di semester 7 mereka udah kampus hiring lah ngomongnya buat narik teman-teman yang punya ketertarikan di BUMN Karya misalnya. Kalau kemarin ada Waskita gitu, mereka tuh dari semester 7 tuh udah nge-hire beberapa orang dari sipil ITS ada kok teman saya buat buat join ke mereka gitu. Jadi semester 7 semester 8-nya disubsidi, dibeasiswain, entar lulus auto jadi manajemen trainee di sana di Wika Hmm. di Waskita. Itu juga bagus sih kalau misalnya ada kesempatan itu teman-teman boleh coba. Pasti menarik banget kalau misalnya ikut itu. Kita udah dibeasiswain, terus nanti kalau udah lulus langsung keterima kerja juga enak banget kan pasti. Jadi Iya, nggak usah nunggu dari semester 7 udah tahu nih bakal kemana kerjanya gitu. ya Tapi berarti kalau kalau yang apa? ya gimana? Lanjut lanjut Mas, lanjut dulu. Tapi kalau misalnya itu kan hanya beberapa yang keterima ya. Banyakan malah bukanya itu setelah lulus gitu. Dia nerima minimum minimum pengalaman eh, du, apa ya? Oh, biasanya kalau kalau perusahaan itu bukannya fresh graduate program atau manajemen trainee gitu kan. Dia bilang kalau maksimum pengalaman kerja 2 tahun. Jadi kita 0 sampai 2 tahun bisa daftar gitu. Emang benar-benar nyari yang fresh baru lulus gitu. Banyaknya dari situ sebenarnya. Nah, untuk dapat informasi itu teman-teman pasti udah banyak banget platform-platform yang bisa diakses. Kayak LinkedIn tuh pasti sering eh, pengumuman apalagi kalau misalnya nge-follow perusahaan-perusahaan yang teman-teman suka gitu ya. Terus di Instagram juga pasti banyak banget ada akun-akun Instagram yang suka nge-share info loker yang ini ya yang valid terus update sih ada teman-teman nanti bisa follow juga. Grup Telegram juga banyak banget info di sana. Jadi kalau misalnya mau cepat ya sebelum teman-teman ini nggak tahu ya, tapi ini hacknya kalau misalnya teman-teman daftarnya itu sebelum wisuda gitu ya, sebelum kelar 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 ini ya kelar yudisium tuh teman-teman udah bisa daftar karena kan udah keluar SKL. Nah di situ kan masih ada Ya. waktu tunggu ke wisuda. Nah di situ bisa dipakai buat interview biasanya. Jadi gitu wisuda bisa langsung masuk.
banyak teman-teman yang kayak gitu. Makanya kenapa aku bilang waktu tunggunya itu nggak lama. Setelah wisuda tuh udah banyak yang masuk. Itu sih. Gak usah takut lah kalau misalnya dunia kerja, walaupun dibilang dunia kerja susah, tapi lulusan teknik sipil itu waktu tunggunya nggak terlalu lama. Oke, Mas. Tadi kan Masnya udah ngomong nih terkait dengan LinkedIn, dan LinkedIn gitu. Nah, sebenarnya dari Masnya ada ini nggak sih tips and trick atau strategi khusus gitu nggak sih biar LinkedIn kita atau CV kita itu bisa apa ya, terlihat lebih menarik dibandingkan yang lain gitu, Mas. Sebenarnya ada nggak sih, Mas? Mungkin Oh dari iya, iya. Mas Ricardo bisa kasih tips, Mas. Apa ya? Sebenarnya strategi khusus itu nggak ada sih sebenarnya. Eh, Kalau misalnya teman-teman mau buat profil LinkedIn yang bagus, pasti bisa googling aja how do I create a good LinkedIn profile misalnya kan. Nanti langsung keluar teman-teman bisa ikutin guidance-nya di sana. Itu nanti paling kalau dari sisi teknis penampilan LinkedIn-nya ya pakai profil picture yang profesional, terus bikin headline yang keren-keren, yang bagus tapi representatif gitu. Tapi yang biasanya kalau kalau recruiter itu lihat eh, ininya teman-teman pengalaman. Jadi balik lagi Oh, yang dilihat itu oke, kalau misalnya profilnya udah bagus nih, terus headline-nya udah menarik banget, dia itu pasti ngelihatnya ke bawah kan. Nah, di bawah itu dilihat dong experience. Nah, di bagian experience teman-teman udah pernah magang di mana aja, terus dilihat lagi ke bawah. Teman-teman itu udah pernah volunteering belum? Kira-kira volunteeringnya di bidang apa gitu. Terus dilihat lagi, di scroll lagi ke bawah tuh ada eh, rewards atau honor gitu. Kalau misalnya udah pernah menang lomba, cantumin aja di situ. Nanti oh kalau misalnya suka ikut lomba bisnis case, terus teman-teman daftar di bisnis operation gitu-gitu, pasti bakal ngebantu banget. Terus apalagi ada kalian tahu ada yang kayak oh ya, pelatihan-pelatihan, teman-teman tahu udah tahu. pernah pelatihan misalnya, apalagi yang udah bersertifikasi gitu ya. Nah, itu pasti ngebantu banget. Kayak misalnya udah ikut bootcamp data analis, terus Hmm. teman-teman mau daftar jadi data engineer atau data analis di perusahaan startup gitu, itu pasti membantu banget. Jadi kalau saran saya, ya itu benerin dulu profil LinkedIn-nya itu dengan guidance-guidance yang ada di internet itu banyak banget. Ikutin aja. Sarannya itu bagus-bagus kalau dari sisi teknisnya ya. Iya, iya. Tapi yang nggak diajarin di situ ya apa ya, lengkapinnya itu dari pengalaman gitu. Pasti pengalaman yang dilihat. Teman-teman nanti kalau masih ada waktu-waktu kosong bisa ikut-ikut lomba gitu. Yang kecil-kecil aja lombanya, nggak usah yang gede-gede langsung yang kayak KJI gitu. Itu pasti makan waktu juga. Apalagi udah semester-semester akhir mau lulus kan. Apain Iya, lagi benar benar. gede-gede mending ngerjain TA gitu kan. Terus Nah, ini juga experience, kalau misalnya mau nambahin experience kepanitiaan atau organisasi itu bagus juga. Udah pernah jadi kepala departemen atau kahima HMS FTS PITS, nah itu tuh pasti dilirik banget karena leadership itu juga dipertimbangkan pasti. Ikut course pelatihan Midas, pelatihan apa ya, SAP 2000 mungkin, itu pasti bisa kalian masukin, kan ada kredensialnya nanti masukin nomor sertifikatnya gitu, itu lebih lebih valid gitu. Terus ikut pelatihan-pelatihan. Udah mulai, kalau misalnya udah akhir-akhir perkuliahan, udah mulai bisa nih lihat-lihat perusahaan-perusahaan yang kira-kira teman-teman suka gitu. Eh, Dia bukanya kapan sih, berapa 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 tahun sekali gitu. Misalnya kalau aku ngobrol Freeport Indonesia, dia itu kan bukanya 2 tahun sekali, sekali 2 kali setahun bahkan, fresh graduate. Jadi bulan-bulannya juga teman-teman udah mulai hafal kan kapan gitu. Jadi iya. bagus gitu. Eh, itu sih kalau misalnya ada volunteering, tadi aku bilang kalau misalnya ada pengabdian masyarakat kan ada banyak program juga sekarang kan bareng Iya, dosen gitu, Mas. pasti upgrading. Tapi yang paling penting menurut saya Benar-benar. magang atau internship. Nah, kalau internship itu pasti menggambarkan dunia kerja itu benar-benar kan, teman-teman masuk kantor terus belajar dari mentor, kalau punya mentor pastinya kan banyak sharing-sharing gitu, jadi lebih punya gambaran gitu. Jadi waktu aku dulu aku udah pernah intern di construction, di kontraktor, terus pernah megang di properti juga. Nah, dari situ aku tuh ngerti bedanya properti developer sama kontraktor gitu. Terus magang lagi di mining. Nah, setelah magang di mining aku baru tahu nih, oh
ini lebih seru nih kayaknya buat aku gitu. Jadi mulai cari-cari di situ perusahaan-perusahaan pertambangan yang buka, aku daftar aja gitu. Nah, kebetulan kecantol di perusahaan sekarang, tapi bukan Freeport, di Agincourt Resource. Iya. Itu tambang sama sebenarnya profilnya, bisnisnya itu sama kayak Freeport, di mineral. Kalau yang sekarang gold and silver gitu. Saya bagian civil engineer-nya di sana. Gitu sih, Kam. Oke, oke. Oke, mungkin cukup sih Mas ya. Tapi sebelum kita tutup nih Mas podcast kali ini, mungkin Mas Ricardo terakhir deh, ada apa ya, closing statement gak sih buat teman-teman pendengar podcast ini gitu? Hmm, oke. Closing statement. Eh, ada beberapa sih yang mau aku sampaikan ke teman-teman. Ini tuh buat kesimpulan dari obrolan kita sebelumnya ya. Kalau Iya, misalnya iya. udah mulai masuk ke semester akhir tuh udah mulai coba-coba mempersiapkan diri ya, selain siapin buat kelulusannya, siapin juga setelah pasca lulusnya gitu. Eh, Mulai aja dulu. Kalau kalau ada beberapa rekrutmen itu yang dia bukanya itu bahkan nggak butuh SKL atau butuh ijazah gitu. Nah, teman-teman harus jeli di situ tuh. Udah bisa kok daftar-daftar. Aku tuh udah mulai apply itu dari Januari bahkan, karena aku emang punya ketakutan, Oh, ketakutan kalau misalnya lulus tuh nganggur gitu. Udah, aku takut banget, apalagi takutnya membebani orang tua gitu kan. Jadi dari Januari itu aku udah apply walaupun misalnya ntar itu lanjut interview. Terus kita sih prospeknya dalam sebulan 2 bulan masnya udah bisa langsung gabung sama kita gitu. Terus kan banyak tolak di situ sebenarnya. Tapi iya, aku iya. jadi itu eh, buat latihan sih. Jadi latihan interview, udah mulai latihan psikotes. Jadi lebih siap lagi nanti kalau misalnya waktunya udah datang gitu. Jadi saran aku sih mulai aja dari sekarang gitu. Apalagi Ikam semester berapa? Aku semester 5 Mas. Oh, semester 5. Udah bisa lah mulai itu di semester 8 awal gitu. Atau Oh kalau ya. misalnya 3,5, mulainya di semester 7 awal gitu. Cari-cari pengalaman, banyakin magang juga, banyakin internship, apalagi di industri-industri yang kalian emang pengenin banget gitu. Itu tuh lebih membantu. Dengan punya mentor atau punya bos di perusahaan sebelumnya itu sebenarnya bisa jadi ngerekomendasiin kalian buat join ke sana gitu. Atau mungkin mereka butuh, kalau dulu aku pernah dihubungin butuh outsource dalam waktu beberapa ini, setelah setelah kemarin lulus dihubungin lagi buat jadi outsource, cuman kan udah keterima di sini jadi nggak bisa ninggalin kan. Eh, itu bisa banget buat bantu teman-teman memulai karir. Itu relasi itu datang dari mana aja, jadi jangan pernah buat jahat ke orang lain gitu. Karena bisa aja ntar datangnya kerjaan itu tuh dari orang-orang yang gak kita duga bahkan. Iya, benar, benar, benar banget. Terus kalau bisa teman-teman udah mulai paham nih minatnya kemana. Eh, mau mengembangkan karir itu di industri apa gitu. Karena menurut aku awal teman-teman memulai karir itu bakal nentuin teman-teman ke depannya gitu, ke sampai bahkan puncak karirnya teman-teman. Ketika teman-teman mulai di bisnis consulting gitu ya, masuk perusahaan-perusahaan Big Four atau sejenisnya. Nah, itu tuh udah mulai kan teman-teman kerja di consulting berapa lama gitu. Terus tiba-tiba teman-teman mau shifting ke mining gitu. Kan itu bakalan mulai bawa karir teman-teman mulai dari nol lagi kan, dari berapa lama kamu berkarir di mining gitu. Oh, saya belum ada pengalaman. Nah, itu tuh bakal buat teman-teman jadi apa ya, mulai lagi dari awal. Jadi kalau Iya. bisa teman-teman paham nih maunya ngembangin di bagian mana, terus udah punya minat ke sana, fokus tuh cari pekerjaan ataupun lowongan-lowongan di bidang itu gitu. Terus coba kembangin spesialisasi teman-teman gitu. Kalau misalnya aku tuh dulu sebenarnya pengen banget jadi bridge engineer gitu. Jadi aku ikut lomba jembatan, terus kayak aku juga ngambil jembatan. Aku dulu mikirnya apa ya yang bisa jadi spesialisasi aku entarnya buat daftar kerja gitu. Jadi mikirnya tuh ke sana. Jadi aku ambil lomba-lomba jembatan gitu. Walaupun sebenarnya yang ngerjain lomba itu teman-teman yang lain yang lebih pro di analisis strukturnya gitu. Jadi aku join mereka. Nah, itu kalau bisa teman-teman punya punya value itu.
sebenarnya sekarang pun nggak terlalu beririsan dengan engineering sebenarnya. Cuman kan nanti waktu interview gitu-gitu teman-teman dilihat kalau misalnya oh bisa nih kalau orang punya spesialisasi di bidang itu gitu tuh. Jadi apa ya lebih meyakinkan interviewer gitu. Terus kalau profil LinkedIn ya teman-teman buat yang rapi terus isinya juga yang menarik gitu buat orang baca. Terus apa lagi? Networking itu perlu kayak yang aku bilang tadi, kita nggak tahu nanti kita bakal berurusan dengan siapa setelah kita bekerja. Gitu. Benar-benar banget, Terus Mas. Ada lagi, Mas? terakhir paling ini ya etika sama etos kerja. Nah itu bakal dinilai banget, apalagi kita baru fresh graduate itu sebenarnya yang bisa dijual apa menurut Ikam? Sebenarnya kalau dari segi teknisnya kita mungkin bisa dibilang mentah banget gak sih Mas? Tapi mungkin yang bisa kita jual adalah terkait dengan soft skill kita. Kayak yang Mas tadi sampaikan sih, aku setuju sih Mas akan hal Nah, itu gitu. iya ya. Nah itu sih yang bisa kita jual tuh kalau misalnya dari hard skill kita nggak punya kemampuan dibandingkan Ya di benar-benar. lapangan tuh ya kita masih cemen banget lah. Nanti di lapangan juga kita yang diajarin sih sebenarnya. Cuman ya Iya itu benar. tunjukin aja kalau kita tuh mau belajar terus kita punya etos kerja yang tinggi kasih dedikasi apalagi masih muda gitu pasti yang dituntut tuh dedikasi terus loyalitas untuk perusahaan jadi kita bisa bangun reputasi positif antara kita dengan perusahaan terus bisa jadi representatif atau dutanya perusahaan itu sendiri gitu jadi ketika orang melihat kita tuh jadi orang tuh punya gambaran perusahaan kita itu kayak gimana tempat kerja itu kayak gimana itu sih paling jadi berdedikasi itu tuh jadi persiapan penting untuk membangun karir di masa depan setelah lulus Oke. ya gitu sih. Ya, oke. Mungkin cukup itu nggak sih Mas Ricardo dari bahasan podcast kita pada episode kali ini. Jadi terima kasih untuk Mas Ricardo atas tersediaannya untuk meluangkan waktunya ya Mas ya. Jadi mungkin cukup sekian, kenali masa depanmu, persiapkan karirmu bersama Civil Podcast. Baik teman-teman semuanya, sampai jumpa di episode selanjutnya.